Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan permenungan kami hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil, Penginjil Markus bab 8 ayat 34 sampai 9 ayat 1. Setelah Yesus menegur Petrus, dia kemudian mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu melaksanakan kehendak Bapa. Yesus mengajarkan arti kemesiasan yang sesungguhnya dengan mengatakan bahwa Anak Manusia harus menderita, ditolak, dan dibunuh, sebelum akhirnya bangkit dan menang pada hari ketiga. Kristus tidak mengajarkan jalan pintas, tetapi ia menghendaki komitmen yang melibatkan penyangkalan diri dengan ketaatan dan kesetiaan terhadap kehendak Allah sebagaimana telah diteladankannya. Sebab tujuan yang ditentukannya untuk manusia adalah kehidupan dan keselamatan kelak. Maka kehidupan di dunia yang sementara ini harus dinilai dalam terang kehidupan kekal tersebut. Apa yang kita lakukan di dunia ini harusnya membantu mengarahkan kita kepada kehidupan yang akan datang dan bukan justru sebaliknya. Menyangkal diri adalah menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Ini adalah suatu tindakan yang tidak mudah karena kita sering melakukan yang kita anggap gampang dan menggantungkan kita dan menguntungkan kita tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Penyangkalan diri yang terus-menerus yang didasari oleh kebenaran dan kasih kepada Allah akan semakin membuat diri kita menjadi semakin mirip dengan Kristus. Dan penyangkalan diri ini akan membawa kita kepada kebebasan karena kebenaran adalah membebaskan. Yesus berkata kepada muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, menjadi pengikut, tentu harus mengimani apa yang diwartakan, dihidupi dan diteladankan
oleh Yesus sendiri, baik dalam perkataan, dalam tindakan, dalam seluruh karya-karya Yesus. Mengimani dan melangkahkan kaki kita persis di mana Yesus melangkahkan kakinya. Kira-kira demikian kalau kita mau menjadi pengikut Yesus. Dialah guru kita, dialah menuntun kita, dan kita murid-muridnya yang harus melangkahkan telapak kaki kita persis di bekas telapak kaki Yesus. Begitulah sifat kemuridan yang harus kita miliki. Menyangkal diri kita, mengakui Yesus jauh lebih dari segala sesuatu dengan segala kebenaran yang telah Ia sampaikan. Berani untuk mengatakan tidak atas segala sesuatu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa dan kematian itu sendiri. Bahkan kita harus berani memikul salib kita sama seperti yang telah diteladankannya, bahwa Ia demi menegakkan kerajaan Allah, Ia memikul segala dosa-dosa kita. Bukan hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga menyelamatkan kita. Memikul seluruh beban hidup, persoalan, masalah, tantangan. Jika kita menjadi murid Yesus, berani disalibkan sama seperti Yesus. Dengan itulah kita akan berjumpa dengannya kelak ketika kita mengakhiri dunia ini, dan kita bisa menatap wajah Allah dan hidup bahagia selamanya di dalam keabadiannya. Saudara-saudari terkasih, semoga kita mampu dan sanggup menjadi murid yang setia, yang meneladan Yesus Sang Guru, dengan menyangkal diri kita dalam seluruh kehidupan kita, menghindari diri kita, berani mengatakan tidak untuk segala sesuatu yang membuat kita tidak selamat, dan memikul salib kita masing-masing. Bahkan kalau bisa, mari kita juga memikul salib sesama kita supaya jauh lebih ringan. Tuhan senantiasa membantu dan menolong, menerangi hati kita. Ya Yesus, sungguh tidak mudah menjadi murid-Mu, tetapi dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kami percaya bahwa kami akan mampu menghayati ajaran-Mu yang membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi kami. Tambahkanlah iman kami akan keselamatan yang Kau berikan, dan tambahkanlah selalu anugerah kesetiaan untuk tetap menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, membawa berkat bagi sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.